Serial original pertama Netflix, House of Cards, bukan hanya sebuah drama politik. Ini adalah bukti bagaimana data dapat menciptakan kesuksesan besar. How much it hurts. I don't care how controversial it is. Your job is to find a way. Halo, aku Beta dari Haltech Academy, dan di video kali ini aku akan sharing tentang gimana sih cara untuk mengenerate insight. Video ini mungkin relatable buat kalian, bukan hanya data analis, tapi juga berbagai macam pekerjaannya, karena kan insight itu kan juga dibutuhkan di berbagai bidang. Aku akan mengawali pembahasan kita dengan suatu topik yang menurutku cukup menarik tentang seberapa penting sih insight itu. Nah, aku akan membawa POV dari perusahaan yang aku yakin teman-teman pasti pada tahu, yaitu Netflix. Mungkin sebagian besar dari kalian pasti pernah nonton dari platform streaming yang satu ini. Nah, Netflix sendiri itu dari awal terbentuknya sampai sekarang itu dia udah melalui perjalanan yang cukup panjang. Dari awalnya yang cuma tempat penyewaan CD, sampai sekarang dia bisa punya lebih dari 10.000 film dan juga series sebagai koleksi mereka. Dan bahkan mereka juga udah memproduksi konten original mereka sendiri. Hingga saat ini mereka kurang lebih punya sekitar 42 koleksi yang benar-benar mereka produksi sendiri. Contohnya itu adalah Stranger Things yang populer banget dan kalian semua pasti mungkin pernah dengar soal film ini. Nah, tapi sebenarnya film pertama yang pertama kali mereka buat secara in-house itu adalah series berjudul House of Cards. House of Cards ini awalnya adalah political thrillers dari Inggris yang kemudian sama Netflix itu dibuat kayak versi Amerikanya gitu. How much it hurts. I don't care how controversial it is. Your job is to find a way. Gak tanggung-tanggung, Netflix itu juga sampai memanfaatkan sekitar 100 juta USD untuk memproduksi sekitar 2 episode pertamanya. Apa sih yang membuat Netflix itu berani invest begitu besar? Padahal itu kan bisa kita bilang semacam gambling ya, dia nggak tahu apa yang akan terjadi setelahnya gitu, apakah film itu akan laku atau enggak. Nah, ternyata jawabannya adalah Netflix itu memanfaatkan banget data dari konsumer mereka. Dengan kata lain, mereka memanfaatkan insight dari data yang ada untuk memproduksi series ini. CEO Netflix bahkan memberikan statement kalau misalnya dia tuh yakin sama apa yang dia lakukan karena dia tahu bahwa mereka tuh sangat terhubung dengan konsumen mereka. Jadi, mereka udah tahu apa sih preferensi dan juga interest dari konsumen mereka. Nah, data seperti apa sih contohnya? Beberapa informasi yang menjadi pertimbangan Netflix untuk menggarap si House of Cards ini adalah yang pertama, mereka punya data bahwa penonton House of Cards versi Inggris itu memiliki ketertarikan yang besar ke genre political dan juga thriller. Lalu, mereka juga tahu bahwa banyak users Netflix yang tertarik sama film-filmnya David Fincher. Nah, yang terakhir, Netflix juga mengetahui bahwa users mereka itu tertarik sama film yang dibintangi oleh Kevin Spacey. Nah, dari informasi tersebut, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa kombinasi dari aktor, sutradara, dan juga genre yang tadi udah aku sebutin itu kemungkinan besar bisa menarik audiens mereka terhadap film yang akan diproduksi itu. Nah, akhirnya diproduksilah House of Cards dengan sutradara David Fincher dan juga Kevin Spacey sebagai aktor utama mereka. Hasilnya, Netflix mendapatkan banyak banget review positif, bahkan ratingnya tuh di atas 8/10 dari ratusan ribu reviewer. Dan dia juga banyak dapat nominasi penghargaan dari film House of Cards tersebut. Nah, kira-kira gitulah gimana sih impactfulnya insight itu bisa mempengaruhi keputusan untuk memproduksi House of Cards. Bayangin kalau misalnya Netflix gak pernah ngambil keputusan itu. Atau bayangin gimana kalau misalnya insight mereka tuh justru ngebawa si House of Cards ini jadi fail. Mungkin bisa jadi mereka nggak ngelanjutin produksi konten original. Who knows, mungkin kita nggak pernah nonton Stranger Things karena seriesnya nggak pernah diproduksi. Jadi balik lagi nih, kalau misalnya insight itu penting banget buat perusahaan untuk menghindari kesalahan pengambilan keputusan. Sebaliknya, insight itu dibutuhkan banget supaya kita bisa lebih terarah dalam mengambil keputusan secara tepat dan juga efisien. Nah, tapi sebelumnya insight itu apa sih? Jadi, bold statement di sini adalah bahwa insight itu berbeda dengan data
Dan insight itu berbeda sama informasi, dan insight itu juga bukan observasi. Melainkan, insight ini bisa kita ibaratkan seperti kita menemukan pola tersembunyi dari apa yang udah kelihatan secara jelas. Ketika kita udah menemukan pola tersebut, ia akan menuntun kita untuk mengambil suatu langkah strategis. Contohnya nih, pada suatu produk fashion, mereka punya data berapa jumlah pengunjung website mereka, berapa lama time spend si user di website tersebut, produk apa yang paling banyak dilihat, dan berapa persen gitu conversion rate-nya. Tapi ini semua belum bisa kita katakan sebagai sebuah insight karena dia hanya menyajikan informasi berupa data mentah gitu. Melainkan insight dari data yang tadi itu bisa aja kayak banyak pengunjung yang tertarik karena melihat ke produk sepatu, tapi ternyata conversion rate-nya tuh kecil, yaitu cuma 3%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun si produk sepatu itu populer, tapi kemungkinan ada hambatan dalam proses pembelian mereka. Yang kita belum tahu nih hambatannya itu apa. Apakah proses checkout, apakah harga yang terlalu mahal, dan lain sebagainya. Tapi at least dari insight yang didapat itu bisa mendorong kita untuk menentukan strategi selanjutnya, kayak misalnya evaluasi harga ataupun meningkatkan pengalaman users dan juga nge-remind si user supaya balik lagi ke produk yang pernah mereka lihat sebelumnya. Lalu gimana sih caranya untuk mengenerate suatu insight? Karena semua orang tuh punya data, tapi nggak semua orang bisa mengekstrak data tersebut menjadi suatu insight yang bermakna. Jadi ini menurutku adalah beberapa hal yang mungkin bisa dipertimbangkan ketika kita ingin membuat atau mengenerate suatu insight nih teman-teman. Tips pertama untuk mendapatkan atau mengenerate suatu insight adalah awali dengan pertanyaan. Ini adalah hal yang sangat common untuk kita bisa mendapatkan insight karena kita tahu ya bahwa insight itu bukanlah suatu ilham yang nantinya tuh bisa kayak tiba-tiba datang ke kita gitu. Melainkan kita harus punya effort untuk menjemput si insight ini. Itu semua bisa kita awali dengan membuat daftar pertanyaan yang nantinya bisa kita jawab dengan melakukan analisa data. Balik ke contoh produk sepatu di website tadi, hal yang terpenting di sini adalah kita bukan cuman punya first question atau pertanyaan pertama yang terlintas ketika kita melihat data, tapi kita juga harus bisa menemukan real question. Apa sih maksudnya si real question ini? Jadi kalau kita balik lagi ke produk sepatu di website yang tadi kita bahas, ketika kita ngelihat data tersebut, mungkin yang pertama kali terlintas di benak kita adalah kenapa sih dia banyak dilihat, artinya orang tertarik, tapi kenapa conversion rate-nya tuh kecil banget gitu, cuma 3%. Dibandingkan hanya memberikan pertanyaan kenapa, kita bisa membreakdown pertanyaan ini menjadi beberapa pertanyaan-pertanyaan lain. Kita bisa memanfaatkan metode kayak misalnya 5 whys untuk menemukan pertanyaan lain yang erat dengan pertanyaan pertama kita. Nah, dari pertanyaan yang udah kita breakdown tadi, nanti kita akan mendapatkan real questions kayak misalnya contohnya itu adalah tahap apa sih pada user journey yang ngebuat pengguna kita itu meninggalkan halaman sebelum mereka check out, dan sebenarnya hambatan utamanya ini apa sih supaya kita nantinya bisa meningkatkan conversion kita. Real question ini adalah pertanyaan yang lebih strategis dan juga mengarah kepada masalah utama yang kita hadapi. Nah, pada tahap menggali pertanyaan ini juga akan sangat bagus kalau misalnya teman-teman bisa tanya ke tim lain gitu, kayak misalnya tim UI, apakah dari sisi desain itu sebenarnya udah cukup efektif, atau mungkin kayak tim pricing, tim marketing, customer service kalau misalnya ada keluhan dan sebagainya. Ini akan ngebantu banget dalam proses penggalian pertanyaan agar bisa tahu penyebab utamanya itu apa. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kedua dari tips generate suatu insight, yaitu hindari yang namanya vanity matrix. Apa sih vanity matrix ini? Vanity matrix ini bisa diartikan sebagai suatu matrix yang seolah membuat hasil yang ada tuh terlihat bagus, padahal sebenarnya matrix ini tuh nggak memberikan gambaran apapun tentang kinerja yang sebenarnya gitu. Contohnya gini nih, kita biasanya suka banget sama angka yang besar, kayak misalnya ada total users, terus jumlah followers yang banyak, likes yang banyak. Padahal kita tahu bahwa angka ini ya bakalan terus naik gitu, nggak mungkin dia tiba-tiba turun drastis, kecuali kalau memang ada suatu hal besar yang terjadi. Nah, kebalikannya, yang perlu kita fokuskan itu adalah actionable matrix. Jadi, dibandingkan kita fokus ke total user, kita bisa melihat dari sisi persentase berapa active usernya.
Atau mungkin kalau misalnya kayak followers, itu dibandingkan kita fokus ke followers, likes, mungkin kita bisa lebih fokus ke berapa sih engagement rate-nya gitu. Karena di situ menggambarkan keterlibatan pengguna, bukan hanya total dari penggunanya. Dan kalau misalnya kita melakukan perubahan kepada produk kita gitu ataupun konten kita, itu akan berimpact terhadap matriks tersebut gitu. Jadi kita di sini bisa melakukan eksperimen, bisa melakukan belajar dan juga iterasi dari proses ini. Selain itu, matriks kayak new user acquisition dan juga customer lifetime value itu juga salah satu matriks yang bisa dikonsider sebagai actionable matrix, bukan cuman vanity matrix. Contohnya nih, bisnis kita ngejalanin ads di Facebook dan juga di Instagram. Nah, setelah campaign, mereka tuh melihat kalau misalnya new user acquisition dari Facebook itu lebih besar dari Instagram. Artinya, strategi yang bisa dilakukan adalah kita bisa ngebudgetin lebih banyak campaign atau ads untuk di Facebook dibandingkan dengan Instagram. Karena udah terbukti gitu, Facebook itu mendatangkan lebih banyak user. Nah, tapi mungkin kalau kita pertimbangkan dari customer lifetime value-nya, ternyata meskipun si Instagram ini seolah-olah cost-nya itu besar gitu ya dalam mendatangkan suatu user, tapi ternyata bisa aja orang-orang yang datang dari Instagram itu punya nilai yang lebih. Misalnya mereka bisa belanja lebih banyak atau mungkin mereka belanja lebih sering. Nah, artinya di sini bisa jadi kasih insight bahwa sebenarnya Instagram juga sangat baik bagi jangka panjang perusahaan, dan artinya mereka tetap harus berinvest juga ke Instagram gitu, selain mereka memberikan budget yang banyak juga buat Facebook. Nah, sekarang tips ketiga untuk membuat suatu insight itu adalah menganalisis korelasi dan juga tren. Contohnya nih, kita dari data yang kita punya itu kita bisa teliti ke dua hal yang kemungkinan tuh saling mempengaruhi. Misalnya nih, dari data yang ada, kalian menemukan bahwa banyak orang yang datang setelah diadakannya suatu campaign ataupun ads. Nah, setelah itu kalian pengen tahu apakah sebenarnya orang-orang yang datang lebih banyak tersebut itu menghasilkan peningkatan penjualan yang lebih banyak juga gitu. Nah, kalau misalnya jawabannya iya, artinya ada korelasi yang kuat antara adanya campaign ataupun ads yang berbanding lurus sama peningkatan sales di periode waktu tersebut gitu. Nah, selanjutnya kalian juga bisa lihat kayak tren di periode tersebut. Kira-kira apakah ada kayak pola berulang? Misalnya nih di bulan tertentu, di tanggal-tanggal tertentu ada pola penjualan yang lebih tinggi. Itu bisa jadi tanda kalau misalnya terdapat kebiasaan pola beli di setiap bulan. Nah, dengan mengetahui tren ini, terus juga kalian tadi udah berbekal korelasi yang kuat dengan ads, mungkin kalian bisa menyusun strategi kapan kalian harus meningkatkan ads kalian, dan di periode kapan sih kalian bisa menerapkan campaign ataupun ads tersebut nih teman-teman. Nah, dengan terus mengamati tren dan juga korelasi, kalian bisa merancang strategi. Kira-kira ads seperti apa sih yang baik gitu untuk meningkatkan penjualan, terus juga periodenya tuh kapan sih sebaiknya ditetapkannya. Nah, sekarang kita ke tips terakhir di video ini untuk membuat suatu insight adalah perhatikan juga sama yang namanya faktor eksternal nih teman-teman. Faktor ini bisa banyak banget, kayak misalnya Lebaran ataupun Natal, itu biasanya orang-orang kan akan cenderung untuk membeli hadiah atau beli baju baru dan sebagainya. Nah, dari situ biasanya tentu akan ada peningkatan penjualan. Atau mungkin tren lain kayak misalnya kapan sih gajian orang-orang, dan juga pengaruh dari musim dan sebagainya. Selain itu, faktor eksternal ini bisa juga kayak berupa kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, atau kayak peristiwa global yang terjadi. Kayak misalnya nih waktu itu saat pandemi, tentu aja e-commerce itu sangat tinggi peningkatan penjualannya karena orang-orang banyak yang berbelanja secara online. Nah, dengan kita mempertimbangkan faktor eksternal, kita jadi bisa mengetahui juga strategi yang akan kita sesuaikan gitu. Apalagi kalau misalnya terjadi perubahan di sekitar kita nih teman-teman. Nah, jadi itulah kira-kira beberapa tips untuk mengenerate suatu insight. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, tentu kita jadi bisa mengetahui apa aja sih yang harus kita strategikan dan penyesuaian seperti apa yang harus kita lakukan. Sama kayak strategi Netflix yang kita bahas di awal, yang memanfaatkan insights dari preferensi dan juga interest dari konsumer mereka jadi bisa menjalani bisnisnya dengan yakin dan mendapatkan hasil yang sesuai juga.
Semoga beberapa hal yang aku sebutkan tadi itu bermanfaat dan mungkin relate untuk kalian. Feel free to discuss di kolom komentar atau mungkin bertanya juga boleh. Sampai jumpa di video Halotek selanjutnya. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, read tomorrow.